Nyaho guys, hari ini gua mau nge-review keyboard bare bones kit dari Pressplay, yaitu Titan 80. Sebelum video ini, gua mau berterima kasih kepada Pressplay yang sudah mengirim produk ini ke gua. Tetapi seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini gua sendiri dan mereka nggak ada kendali apapun untuk apa yang gua bilang di video ini ya. Memulai dari unboxingnya, pertama ada plastik berisi kabel Type-C coiled non-braided sepanjang 1 meter, 4 rubber feet, 3 hot swap socket, 2 diode, 3 baut buat PCB, dan bottom case, screwdriver buat bottom case-nya, dan keyboardnya. Spare part yang diberikan sangat komplit. First impression ya bukan first impression sih. Gua udah tahu kalau keyboard ini hampir persis sama dengan ID80 V1. Dari post Instagram mereka, juga udah dijelasin alasan kenapa mereka ngeluarin keyboard ini, yang hampir persis sama dengan ID80 V1. Bedanya ada di stabilizers-nya yang di sini udah menggunakan yang screw in. Dan pasti harganya juga beda. Yang ini ada di 1,6 juta, sedangkan ID80 V1 ada di kurang lebih 2,5 juta. Bagaimana dalamnya? Ayo kita mulai teardown-nya ya. Memulai dengan melepas bottom case-nya, ada 6 baut yang perlu dilepas. Terus di PCB-nya ada 8 baut yang perlu dilepas untuk memisahkan dari top case-nya. Di sini mounting style-nya integrated plate, jadi dia bakal punya typing feel yang stiff, tapi setidaknya bukan tray mount, jadi stiffness-nya rata dan gak satu sisi stiff dan satu sisi fleksi. Case keyboardnya berbahan alu dan mempunyai finish hitam anodized di unit gua. Pressplay menyediakan keyboard ini dalam 2 varian, yang silver dan hitam. Sayangnya di sisi bawah top case-nya ada beberapa bekas dari anodization prosesnya di dekat bolong bautnya. Case-nya mempunyai ukuran 13,7 kali 31,1 cm dengan poin tertinggi 3,2 cm dan poin terpendek 1,8 cm. Typing angle-nya 6 derajat. Untuk branding dia hanya ada di bottom case-nya, di mana ada label Titan 80. Selanjutnya kita ke PCB-nya yang berwarna hitam. PCB-nya mempunyai hot swap socket universal coil yang sudah south facing. Untuk PCB ini dia nggak ada RGB lighting atau backlight-nya, tapi udah ada slot untuk kita solder LED SMD yang under PCB ya. Yang agak membingungkan itu PCB-nya ada underglow-nya, tapi backplate-nya solid alu. Di marketplace juga udah ada yang jual acrylic backplate-nya, jadi mungkin itu alasan mengapa mereka include underglow LED-nya. Di tengah plate dan PCB sudah ada included plate foam. Di PCB sudah ada stabilizer screw-in-nya, yang mempunyai bahan mirip dengan Durox Smoky Blacks. Stabilizer-nya udah pre-clip, dan pas gua cek ada pre-loop tapi ya udah kering, mengeras atau chonky gitu. Dan di unit gua semua stabilizer-nya masih rattle dan bakal gua retune. Untuk software-nya dia menggunakan VIA, satu fitur yang gua udah lama banget pengen ada di keyboard lokal. Dibanding software OEM lain, VIA enak banget configure-nya karena ada 3 extra layer yang bisa kalian utak-atik. Di sini kita juga bisa record macro dan configure lighting-nya. VIA ini juga benefit untuk kalian yang mempunyai keyboard lain yang VIA compatible, karena ya satu software buat semua keyboard kalian lebih enak dan mengurangi bloatware yang ada di PC kalian. Ya udah itu semua untuk teardown-nya keyboard ini. Sekarang kita langsung ke build-nya ya. Sebelum memasang switch-nya, gue retune stabs-nya dengan 205G0 dan gue juga pasangin Holy Mod. Di baut PCB-nya gue memasang O-ring ukuran NBR002. Untuk switch-nya gue menggunakan SP Star Ryanyu switch yang sudah gue reloop top dan bottom housing-nya dengan 205G0. Terus gue juga pasang keycap Taihao Cubic white on black. Karena keyboardnya terasa enteng dan dalamnya juga lumayan hollow, gue memasang pemberat roda RC ke bottom case-nya. Ini meningkatkan beratnya dari 1160 gram ke 1716 gram. Terus setelah pemberat roda RC-nya dipasang, gue juga memasang Dacron. Terakhir, jangan lupa memasang rubber feet-nya di bottom case-nya. Sebelum typing test-nya, gue mau ngasih final opinion gue untuk keyboard ini. Pertama, value keyboard ini sangat baik ya. Karena ID80 V1 2,5 juta dan ini udah 1,6 juta untuk barang yang hampir persis sama. Dan keyboard ini cocok untuk kalian yang mau keyboard alu case that just works. Walaupun dia udah ketinggalan zaman, karena ya ID80 pun udah ada V2-nya yang lebih mengikuti tren sekarang dengan brass weight-nya. Keyboard ini gue rekomen kepada pengguna yang nyari keyboard kit yang alu case di bawah 2 juta dengan layout 75% exploded. Socket PCB-nya juga udah south facing, jadi chance untuk kalian experience interference itu udah sangat rendah.
Untuk yang prioritize typing feel yang lebih flexi atau soft, ini bottom out-nya sangat solid jadi kurang recommend. Secara pribadi, gue sangat kaget Pressplay ngeluarin keyboard ini, karena ya harganya jauh di bawah ID80. Ya bisa dibilang udah agak ketinggalan zaman, tapi kalau kalian nyari keyboard 75% dengan alu case, this is still a solid choice. Sebelum typing testnya, gue juga mau kasih tahu kalian, kalau Pressplay mempunyai promo untuk Barebones Kit ini, di mana kalian dapat free LimeWire YC8 cable, yang harga biasanya itu 400.000. Tanpa basa-basi, langsung ke typing testnya ya. Ya udah, ini akhir videonya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup Discord kami. Link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gue juga streaming game di Twitch @RainKawaii. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya. Thank you udah nonton video gue. And see you in the next video. Bye bye.